anggota itu kalau sakit bukan semata-mata obat bisa menyembuhkan, tapi dengan kehadiran kita. Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman, Ratna Dewi, ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, selalu sukses, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi kegiatanku hari ini diawali dengan membuat bekal untuk anak-anak ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video sederhanaku ini. Oke teman-teman, jadi hari ini itu aku nggak terlalu banyak kegiatan yang aku lakukan seperti biasa, tapi aku tetap membuat bekal untuk anak sekolah ya teman-teman. Ini aku cuman tumis untuk tahu, terus aku tambahkan bakso, dan aku tambahkan untuk toge dan sedikit daun bawang ya teman-teman. Ini aku tambahkan air sedikit kalau misalnya udah mendidih, dan untuk bumbunya cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, terus aku tambahkan kaldu jamur, gula sedikit, dan garam. Kemudian aku juga tambahkan kecap, dan juga aku tambahkan saus tiram ya teman. Nah untuk masak-masaknya ini aku nggak terlalu lama ya teman-teman. Pokoknya kalau udah mulai empuk ya untuk togenya langsung aku matikan. Lanjut lagi untuk pendamping bekalnya, ini aku juga tambahkan kayak bakpao gitu ya teman-teman. Ini bakpaonya itu aku beli yang frozen gitu, terus langsung aku kukus aja menggunakan pan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk airnya sih nggak aku kasih banyak, kalau udah langsung kita tutup. Nah seperti ini sih, ini kepaling cuman 20 menit dan akhirnya mateng juga teman-teman. Dan untuk lauknya aku untuk hari ini cuma simpel aja ya, aku cuma goreng telur, cuman aku cetak seperti ini, dadar telur ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Dan alhamdulillah meskipun menu sederhana ini anak-anakku tetap suka ya teman-teman. Dan ini aku lanjut aku plating di tempat makan ya teman-teman. Masak apa untuk menu bekal suami dan anak-anak di rumah, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada teman-teman yang terkadang tuh penasaran ya teman-teman, kok bekalnya itu banyak. Iya ya teman-teman, karena memang untuk bekal anakku itu ada 4 ya, jadi memang satu persatu aku bawain bekal ya teman-teman ya, karena memang paling enggak untuk menghemat pengeluarannya, dan mereka alhamdulillah mau sih dibawain bekal ya teman-teman. Untuk bekalnya itu pokoknya yang praktis ya teman-teman, karena memang kan waktunya ya, jadi karena memang aku sama anak-anak tuh berangkat di jam 6, jadi memang kalau misalnya buat yang terlalu sulit itu susah juga ya, jadi pokoknya yang menu praktis dan simpel. Dan kalau untuk tumis-tumis atau mungkin mempersiapkan yang lain tuh kadang aku juga udah nyicil dari malamnya ya teman-teman, kayak misalnya nyiangin togenya atau apa ya, terus nyucinya gitu, jadi kalau pas pagi tuh tinggal sat-set aja. Dan ini untuk bakpaonya juga aku kasihin 2 ya teman-teman, karena memang kan di tempat anakku tuh nggak jajan ya teman-temannya juga, jadi untuk warung atau kantinnya tuh nggak ada. Jadi pokoknya yang penting kalau kita bawain mah insya Allah udah aman ya teman-teman. Dan untuk telurnya juga aku taruh seperti ini aja. Nah terkadang sih aku nyusun meal plan-nya itu yang sesuai dengan request anak-anakku juga sih. Kalau mereka itu memang bosen dengan menu ini gitu ya, mungkin aku ganti ya. Mereka tuh kadang besok mau bikin ini gitu ya, tapi terkadang juga enggak sih, aku yang nentuin menunya. Cuman memang anakku tuh nggak ada bosennya sama telur ya teman-teman. Telurnya itu mau diapain aja alhamdulillah suka, dan alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya aku lanjut lagi ke kantor suamiku ya teman-teman, karena kebetulan ada acara kayak pengarahan dari komandan Korem gitu ya teman-teman. Dan di sini ya perwakilan dari Koramil tempat suamiku bekerja itu ada 5 ya. Kita itu tergabung di Persatuan Istri Tentara gitu ya teman-teman. Nggak banyak yang kita omongin ya di sini tuh, pokoknya nggak lepas dari bikin bekal, terus nganterin anak sekolah gitu ya. Terus kita tuh semua juga udah happy loh teman-teman, karena memang kita tuh udah lepas masker seperti ini. Dan tentunya juga kita tuh happy-nya anak-anak udah mulai sekolah lagi. Dan
kemarin itu Bapak Komandan kita itu juga memberikan istilahnya pesan gitu ya, bahwa seorang istri itu harus menjadikan contoh yang baik, bukan hanya di keluarga tapi juga dalam kehidupan masyarakat ya teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa paling enggak itu bisa memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat dari segi cara berbicara atau mungkin dari bersikap, sopan santun gitu ya. Dan kemarin itu kita diberikan pengarahan oleh Komandan Korem 051 ya teman-teman, Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto SE MSI ya teman-teman. Beliau itu memang orangnya itu istilahnya itu humoris ya teman-teman. Jadi dari beberapa penggalan kata-kata atau sesuatu hal yang disampaikan itu membuat kita itu benar-benar kayak terketuk hatinya untuk selalu menjadi istri yang baik gitu ya, menjadi seorang ibu yang baik. Memang itu nggak mudah ya teman-teman, tapi harus harus kita lakukan ya demi kebaikan keluarga pastinya. Ya pokoknya dengan berkumpul seperti ini paling nggak kita tuh bisa menambah wawasan dan pengalaman ya teman-teman, bahwa seorang ibu itu nggak cuma hanya di rumah gitu ya, yang hanya mengurus anak atau mungkin mengurus suami, tapi kita juga harus melek teknologi, memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu ya, mengurangi gadget, dan pokoknya bijak dalam menggunakan teknologi. Termasuk kita juga diusahakan harus bisa mendampingi anak-anak ya di jam 18 sampai 21, karena itu momen-momen yang gimana ya, anak-anak itu kondisinya siap untuk kita ajarkan kebaikan-kebaikan, melakukan bonding baik kita seorang istri maupun seorang suami gitu ya teman-teman. Jadi memang momen di jam itu jam 6 sampai jam 9 malam itu memang harus bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan intinya pokoknya selama kita mau berusaha untuk istilahnya berusaha mencari rezeki, insya Allah akan diberikan kemudahan ya teman-teman. Dan di sini juga diberikan pengarahan juga untuk bapak-bapaknya, bahwa seorang suami itu meskipun dititipkan harta tapi nggak boleh sombong ya, karena sesungguhnya harta yang dimiliki oleh seorang suami itu nggak lepas dari doa anak dan istri. Dan di akhir pertemuan ini kita juga ada sesi tanya jawab dan door prize juga. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan maka dia akan dikasih door prize ya. Alhamdulillah kemarin aku dapat ya teman-teman. Di endingnya kita salam-salaman dan foto bersama. Nah ini dia teman-teman, karena kemarin aku sempat bisa jawab pertanyaan, aku dapat sabun, terus dapat juga minyak goreng ya, terus sama Sprite gitu, sama Coca-Cola tapi udah diminum sama suamiku, sama teh botol sosro. Sekian dulu sharing dari aku ya teman-teman, dan jika teman-teman suka tolong berikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.